يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Mengapa setan atau jin itu mengajak manusia ke neraka gitu ya? Ya, Allah a'lam ya. Ketika mungkin ini sedikit menambah pertanyaan, memperkaya pertanyaan begitu ya, karena kita membayangkan yang namanya jin itu kan diciptakan dari api gitu. Jin itu kan diciptakan dari api. Bagaimana bisa jin itu ketika diciptakan dari api kemudian dia apa ya istilahnya, ketika disiksa di neraka itu akan merasakan sakit begitu ya. Nah, jadi itu yang sering terpikirkan juga ya berkaitan dengan itu ya. Jin diciptakan dari api kemudian disiksa di neraka, dan kemudian sebenarnya apa yang dirasakan oleh jin atau setan ini, apakah mereka merasa takut dengan siksa neraka itu atau bagaimana ya? Ini masih bersambung dari pertanyaan berkaitan dengan penciptaan jin itu tadi yang berasal dari api. Ya, Allah alam ya. Kami persilakan Ustaz Lukman. Jadi kenapa jin jadi kafir dari anak buah iblis itu senantiasa kepingin menggoda manusia, kepingin menyesatkan manusia. Ya, kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu bahwa itu adalah bentuk balas dendam daripada permusuhan iblis dan anak buahnya. Karena apa? Karena dalam ayat Al-Quran itu Allah mengatakan, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyanahum ajma'in. Qala Rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, karena Engkau sudah vonis bahwa aku ini adalah sesat, la uzayyina lahum fil ardi, maka akan aku hiasi ya. Jadi di bumi ini bahwa jadi godaan iblis itu sesuatu yang jelek itu akan dihiasi oleh Allah. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan. Kenapa? Yaitu karena intinya setan iblis itu adalah kepingin punya teman sebanyak-banyaknya. Jadi ingat, setan itu menggoda kita, iblis itu menggoda kita. Itu tidak ada berhentinya. Jadi 24 jam. Makanya kalau kita tidak berlindung kepada Allah, Masya Allah, ya, Rasulullah aja berlindung kepada Allah, ya, dalam doa yang zikir pagi sore yang kita baca, Ya Hayyu Qayyum, wahai Allah, zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri, yang ngatur seluruh makhluknya. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta tolong ya Allah. Aslih lisani kullahu, ya Allah, perbaiki semua keadaanku. Jaga aku ya Allah, lindungi aku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan kau biarkan aku ya Allah, wala tarfata'in, walaupun sekejap mata. Jadi sekejap mata itu berapa detik ya? Berapa menit, nggak sampai menit ya. Jadi Rasulullah itu ngajari kepada kita, itu Rasulullah itu minta tolong kepada Allah, walaupun sekejap mata, jangan sampai kita tidak dijaga oleh Allah. Apalagi 1 jam, apalagi sehari, apalagi sehari semalam. Masya Allah, kalau bukan pertolongan Allah kita habis ya. Kalau bukan rahmat Allah kita habis. Kenapa ya tadi? Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia tahu kita tidak tahu mereka. Jadi seperti petinju yang satu buta, yang satu melihat. Yang tidak melihat ini kalau nggak Allah kasih benteng senjata berupa doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari Nabi, habis kita. Ya, karena rahmat Allah itulah Allah menurunkan Quran dengan doa-doanya, penjagaan tentang bagaimana hidup yang benar, yang Rasulullah juga begitu ngajari dengan doa-doanya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa setan iblis itu senantiasa menggoda kita dan ngajak kita, yaitu itu adalah permusuhan yang nyata.
Karena inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata. Ya, maka perlakukan itu setan itu sebagai musuh. Jadi tidak ada kata berhenti bagi setan untuk menggoda. Ya berhentinya cuma bulan Ramadan. Itu ya agak libur. Ya, secara umum menurut jumhur ulama kemarin bahasan kita tentang bagaimana setan di bulan Ramadan. Secara umum para ulama mengatakan di bulan Ramadan setan dibelenggu. Tapi dari kalangan penggedenya, tapi yang kerucuk-kerucuk dibiarkan. Ada secara ulama yang mengatakan bahwa total setan dilemahkan, tetapi kan dalam tubuh kita masih ada hawa nafsu, ya seperti itu. Jadi sahabat hidup berkajian yang dimuliakan Allah. Jadi kenapa setan iblis itu kepingin, yaitu kepingin cari teman. Bukan sekedar teman, kita memang kepingin menjerumuskan kita. Karena apa? Yaitu permusuhan abadi. Ya. Dia tidak mau nanti di neraka sendirian. Ya. Walaupun iblis setan itu diciptakan oleh Allah dari api. Nah, ini pemaknaan ya. Jadi api itu bukan berarti iblis setan itu diciptakan dari api, kemudian kalau disiksa di api itu tidak panas, tidak, tetap panas. Bisa jadi karena tingkat panasnya api neraka dengan panasnya api yang ada di penciptaan iblis setan itu beda. Ya. Atau juga bisa para ulama ada yang mengkiaskan seperti, ada yang menggambarkan seperti ini. Ya. Suatu saat ada orang, ya, kemudian ada orang bertengkar, si A sama si B. Si A itu manusia, ya, terbuat dari apa? Ya dari daging, dari kulit, dari tulang, yang pada dasarnya adalah dari unsur tanah. Kemudian dipukul sama si B, ya, yang dari juga ya dari unsur tanah juga, yang ada kulit, ada daging, ada darah. Apa yang dirasakan? Ternyata si A kesakitan. Walaupun dipukul oleh si B yang diciptakan oleh Allah dari unsur yang sama. Jadi seperti itu. Jadi para ulama mengatakan seperti itu. Nah, jadi andai kata pun sama apinya, beda tentang kualitasnya, tentang jenisnya dan sebagainya. Masya Allah. Jadi walaupun setan, iblis, nah, yang dalam neraka itu tercipta dari api, tetapi mereka merasakan kesakitan yang sangat. Ya. Nah, kita nanti akan diajak ke situ. Masya Allah, na'udzubillah waliyatubillah. Wallahu a'lam. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.